Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa untuk minggu kedua di bulan Februari ini, di mana kita melanjutkan serial pembahasan 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini, dalam rangka untuk kita mencapai restorasi bagi diri kita. Tahun 2023 ini, GBI Mawar Saron Jakarta mencanangkan menjadi tahun restorasi pemulihan bagi kita semuanya. Mulai dari restorasi diri, sampai kepada restorasi hubungan dengan sesama, sampai juga restorasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, restorasi juga secara finansial, dan aspek-aspek lainnya. Maka itu Bapak Ibu Saudari, pastikan kita mengikuti serial pembahasan Faith Minutes Live ini, pembekalan karakter secara berurutan. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada serial keempat. Bapak Ibu Saudari, kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu, 3 hari Kamis yang lalu, kita sudah mulai dengan pembahasan pertama, yaitu adalah kita harus tidak mempedulikan keadaan buruk. Yang kedua adalah kenangan buruk. Yang ketiga adalah komentar negatif. Nah, hari ini serial keempat kita masuk kepada komentar orang tidak penting. Memang ketika memilih judul serial keempat ini, saya mempertimbangkan memilih kira-kira judul apa ya yang pas. Nah, saya memikirkan bahwa biarlah ini menjadi satu judul yang cukup unik, di mana kita bisa menggambarkan orang yang tidak penting. Apa orang yang tidak penting itu, dan sebaliknya apa orang yang penting? Nah, makanya pembahasan episode minggu ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua supaya kita bisa mengklasifikasikan, memisahkan antara orang penting dalam hidup kita dan orang yang tidak penting dalam hidup kita. Nah, maka itu pembahasan episode minggu ini mau menolong kita dalam aspek tersebut. Puji Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudari di minggu ini, minggu kedua bulan Februari, berada dalam keadaan baik. Dan saya juga doakan supaya Bapak Ibu Saudara-saudari semua diberkati Tuhan, yang sakit ditolong, disembuhkan Tuhan, yang punya masalah juga dibantu, diselesaikan masalahnya oleh Tuhan, sehingga kita mendapatkan pengalaman untuk kita meningkatkan level iman kita. Dan saya percaya juga kita harus makin setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang di YouTube, silakan subscribe dan klik lonceng yang ada di YouTube GBI Mawar Saron TV, agar Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan notifikasi ketika ada kegiatan yang dilakukan di YouTube GBI Mawar Saron TV ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook, silakan like atau silakan follow dari Facebook page GBI Mawar Saron. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa mengikuti perkembangan dari berbagai macam kegiatan gereja kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati, boleh juga bagikan link ini kepada orang-orang lain supaya mereka juga dapat dijangkau oleh kupasan Faith Minutes Live ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mensupport, mendukung program kita ini. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, apa yang akan kita miliki, pengetahuan apa yang harus kita pergunakan, yaitu adalah 3 cara membedakan orang yang tidak penting dan orang yang penting. Nah, inilah. Yang pertama, orang yang tidak penting itu selalu berkomentar seakan-akan dia yang paling hebat. Nah, dalam pergaulan kita, baik dengan keluarga, ipar, kepada juga bahkan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, di kampus, di tempat kerja, atau bahkan dalam pertemuan singkat dengan orang-orang, contoh ketika kita dalam perjalanan menggunakan transportasi umum, kita sedang tunggu di halte bus, atau sedang tunggu di terminal, kita sedang tunggu di pelabuhan, sedang tunggu di stasiun kereta api, sedang tunggu di airport, bandar udara, lalu kita berinteraksi dengan orang-orang, lalu kita bisa saja membicarakan topik-topik apa sajalah, misalnya tentang politik, tentang olahraga, politik tentang cerita tentang cuaca, atau cerita tentang diri kita sendiri. Dan ternyata dalam beberapa kali kesempatan kita berjumpa, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang lain, kita mulai bisa merasakan orang itu kok seakan-akan selalu tidak mau kalah ketika sedang berbicara dengan kita. Misalnya ketika kita bercerita, oh ya puji Tuhan, misal, atau ya kita berkata, saya bersyukur saya sedang mau masuk ke satu tempat bekerja baru. Kemudian orang itu berkata, oh iya saya juga baru tempat kerja baru. Dan tonasi suaranya, tendensi dari percakapannya itu seakan-akan dia merasa terserang, tersaingi, dan seterusnya. Nah, maka itu bisa saja orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, kita perhatikan saja antara orang penting dengan orang tidak penting. Bisa saja orang-orang yang ada kaitan darah dengan kita, misalnya adik, kakak, ipar, yang menjadi keluarga bagi kita karena terjadinya pernikahan antara kita dengan suami dan istri kita, maka itu kita punya ipar-ipar. Kita punya juga misal paman, bibi, om, tante, bahkan opa, oma, orang tua, mertua, dan sebagainya. Nah, ini
kita bisa klasifikasikan, belum tentu keluarga kita itu menjadi orang yang penting. Kenapa? Karena belum tentu keluarga kita itu adalah bagian dalam gambaran yang pertama ini. Jadi selalu berkomentar seakan-akan dia yang paling hebat. Artinya, apa gambaran seperti ini? Nah, orang yang tidak penting ini selalu berkomentar, namun ternyata tidak bisa mempraktekkan komentarnya. Nah, ada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Dia seakan-akan yang paling hebat, harusnya begini, harusnya begitu. Sementara dia sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Nah, walaupun maaf, ini adalah keluarga kita sendiri, kita bisa klasifikasikan mereka sebagai orang-orang yang tidak penting dalam hidup kita. Kenapa? Kita bergaul saja dengan orang-orang seperti ini, tapi tidak sering-sering meluangkan waktu bersama dengan dia. Kecuali kalau kita misalnya sudah memiliki kedalaman kedewasaan yang baik. Kita sudah memiliki benteng pertahanan dalam jiwa kita yang kuat. Sehingga ketika berinteraksi dengan orang-orang itu, kita tidak terpengaruhi. Nah, namun ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih bergumul, benteng pertahanannya belum sekuat seperti itu, kalau kita bergaul dengan mereka, takutnya kita menjadi tertekan, stres, terganggu suasana hati kita, batin kita menjadi tergores. Jadi, mari kita coba bekali diri kita dengan benteng yang kuat. Nah, supaya kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, maka kita tidak masalah. Namun, ketika kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, tahu batasannya. Nah, salah satu batasannya adalah yang pertama, orang-orang seperti ini selalu merasa diri paling hebat, selalu berkomentar, selalu mengatakan, ini mah gampang, ini mah bisa, ya masa kamu nggak bisa? Ternyata sebetulnya dia sendiri belum tentu bisa melakukannya. Seperti pembahasan hari Kamis kemarin, Faith Minutes Live episode ketiga, di mana kita membahas tentang komentar negatif, itu juga saya sudah sampaikan, orang-orang yang memberikan komentar negatif adalah yang tidak memberikan solusi, tidak memberikan kekuatan, penghiburan, yang ingin menjatuhkan kita. Nah, ini masuk dalam klasifikasi orang-orang yang tidak penting, yang saya rasa tidak masalah kalau kita mulai jaga jarak dengan mereka, kita mulai mengasingkan diri kita dari mereka, itu tidak salah. Nanti kalau kita sudah kuat, mental kita sudah baik, nah silakan bangun hubungan kembali dengan mereka. Nah, tetapi kalau kita ingin supaya kita belajar mengalami restorasi diri, mulai dululah kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka seperti itu, selalu berkomentar, seakan-akan dia yang paling hebat, ya udah, kita mulai jauhkan diri kita sementara dulu dari mereka. Sampai kita kuat, baru kita bisa bergaul lagi dengan mereka. Yang kedua adalah orang yang tidak penting selalu berkomentar seakan-akan dia sudah berkarya. Nah, kalau tadi seakan-akan dia yang paling hebat, nah yang kedua adalah seakan-akan dia sudah berkarya. Nah, orang-orang seperti ini itu selalu berkomentar, namun saya senang dengan istilah nirkarya. Nir itu artinya biasanya dikatakan tanpa, kosong, atau tidak. Nah, saya suka pergunakan orang-orang yang hanya jago ngomong, tapi tidak pernah action, tidak pernah berkarya. Saya suka berkata, ini orang nirkarya. Jadi dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang mungkin kita perlu jauhkan diri kita dari mereka. Ya, dengan catatan tadi, kalau kita sudah kuat, kedalaman kita juga sudah oke dalam mental kita, silakan bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tapi saya rasa juga ketika kita bergaul dengan orang-orang model seperti ini, kita juga tidak akan lama-lama meluangkan waktu bersama dengan mereka. Oke, kita kumpul sebentar, ya palingan barang sekitar 10-15 menit, selebihnya ya udahlah, kita udah cukup ya, terima kasih, aku mau lanjutkan kegiatan berikutnya, dan itu tidak salah. Oke, puji Tuhan. Nah, ini saya kasih contoh gambaran sama seperti episode Kamis kemarin, bahwa contoh yang paling bagus adalah ketika seorang penonton pertandingan sepak bola. Ini kisah nyata. Hanya saya lupa, maaf, apakah ini di Liga Inggris? Kalau tidak salah, di Liga Italia, kalau tidak salah. Saya lupa klub sepak bola mana, ketika pendukungnya itu memberikan komentar kepada pemain sepak bola dari klub yang sebetulnya dia dukung. Misalnya, ketika dia menembakkan tendangan penalti, pemain profesional itu menendang, ternyata tidak masuk, melenceng jauh keluar dari batasan gawang. Kemudian penonton itu berteriak, ya gitu aja nggak bisa. Ternyata teriakan dia itu terdengar. Dan kemudian akhirnya, kalau nggak salah, antara pemain tersebut yang menendangkan penalti tidak masuk itu melenceng, atau manajemen klub, saya lupa. Tapi intinya adalah penonton tersebut akhirnya diundang secara resmi oleh klub sepak bola itu, kira-kira. Untuk di lain hari, mereka datang, para pemain itu, kemudian penonton ini pun yang tadi, coba kemudian dikasih kesempatan 3 kali. Coba tandang bola dari titik penalti itu, kamu coba masukkan
bola tersebut. Dikasih kesempatan 3 kali. Padahal kalau tendangan penalti dalam permainan game yang sedang berlangsung itu hanya 1 kali saja. Nah, ini diberikan kesempatan 3 kali. Dan 3-tiganya tidak bisa dia tendang masuk ke dalam gawang itu. Pada akhirnya dia berkata, iya ternyata tidak semudah itu ya kalau dipraktekkan. Tidak segampang itu ya kalau sudah turun di lapangan. Nah, jadi kalau kita berjumpa dengan orang-orang model seperti ini selalu berkomentar seakan-akan dia yang hebat tapi nggak pernah berkarya, nirkarya, maka kita anggap, ini orang tidak penting lah dalam hidup kita. Jadi, anggaplah juga seperti episode kemarin ketika mereka memberikan komentar, anggap saja masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak usah dicerna dalam pikiran kita. Udah ketawa-ketawa, oh ya terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk penggambarannya, untuk ilustrasi yang diberikan, terima kasih. Udah begitu aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati, karena nanti kita terganggu, kita menjadi tidak enak, rugi di diri kita sendiri. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang tidak penting, ini saya pergunakan istilahnya adalah selalu menjadi pahlawan kesiangan. Nah, orang yang tidak penting ini juga bisa berarti misalnya mereka ini mengambil kredit dari keberhasilan kita. Misalnya ketika dulu kita sedang berjuang untuk sukses, dia nggak memberikan dukungan, dia tidak memberikan support. Jadi, tapi pas ketika kita berhasil, dia baru datang ke kita. Baru kemudian nempel-nempel, lengket-lengket dengan kita. Nah, jadi kita bisa lihat orang-orang model seperti ini, kita masukkan saja ke dalam klasifikasi orang yang tidak penting. Makanya biarkan saja mereka seperti itu, nggak usah dimakan hati. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati dan pikiran, biarkan saja. Nah, misalnya, orang-orang ini akan selalu berkata, wah kalau nggak ada saya, pasti dia nggak akan berhasil. Wah, bahkan dia mengecilkan kita. Bisa juga seperti itu. Ini mah gampang, saya mah bisa lakukan, ini mah mudah. Tapi ternyata dia nirkarya. Nah, orang-orang seperti ini biarkan saja, nggak usah diambil hati. Kemudian ternyata di bagian yang lain saya juga melihat bahwa ada orang-orang juga yang mengambil kredit bukan hanya di keberhasilan kita saja, tetapi waktu kita gagal pun mereka mengambil kredit. Dalam arti begini, mengambil keuntungan pada saat kita sedang buntung. Nah, maka itu, ini contohnya adalah orang-orang ini suka berkata begini, kan saya udah sampaikan ke dia, harusnya dia nggak melakukan itu, tapi dia melakukan juga, akhirnya gagal kan? Nah, itu seakan-akan mereka tuh menyatakan lebih hebat daripada kita. Nah, kan saya sebutkan saja poin yang ketiga ini, mereka ini adalah kelompok pahlawan kesiangan. Nah, jadi memang ada orang-orang model seperti ini di sekitar kita, dan kita jangan ambil hatilah dengan kehadiran mereka, kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi gundah gulana. Nah ya, biarlah apa yang kita bagikan ini dalam 3 kupasan ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua, supaya tahun ini kita bisa menyikapi suasana hati kita dengan baik, kita bisa pagari pikiran kita dengan bagus, supaya kita bisa penuh mengalami restorasi diri kita. Sesudah diri kita direstorasi, berikutnya kita bisa merestorasi aspek-aspek yang lainnya. Hubungan kita dengan istri, suami, dengan pacar, dengan mantan pacar, mantan bos, mantan-mantan yang lainnya, mantan teman, kerja kelompok, teman satu departemen, dan sebagainya. Bahkan hubungan kita yang rusak dengan orang-orang lain pun, kita harus mulai dengan restorasi diri. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudari, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk Faith Minutes Live episode minggu kedua ini dengan serial keempat. Bapak bantu kami supaya kami boleh melaksanakannya untuk menolong diri kami mencapai restorasi diri kami. Terima kasih, Roh Kudus bantu kami supaya kami boleh menguatkan benteng pertahanan di batin kami. Iman kami pun juga kami rindu supaya kami semakin bertumbuh berakar. Berkati kami dalam pergumulan kami, Tuhan tolong. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi GBI Mawar Saron Jakarta, di mana kami setiap hari Kamis rutin mendapatkan pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Tuhan menolong memberkati program ini, serta program Faith Bible Minutes, pembekalan Alkitab setiap hari Selasa jam 7 malam. Tuhan juga memberkati, serta ibadah minggu 4 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1.30 siang, dan jam 5 sore. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari, di layar ada QR Code. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa foto, scan, bisa juga di screenshot, simpan di galeri handphone kita, supaya ke depannya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa berpartisipasi mendukung program ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, biarlah program ini boleh terus hadir, menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, agar karakter kita bisa menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Saya Pendeta Yohanes Nahwai, undur diri dari pertemuan minggu ini dalam program Pembekalan Karakter Faith Minutes Live. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.